Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Permana. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu asuransi bank koperasi syariah untuk perekonomian dan bisnis yang maslahat. Next. Saat ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Next, kita lanjut ke asuransi syariah. Nah, asuransi syariah atau asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Syariah adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam yang mencakup segala aspek kehidupan. Jadi, dari sini dapat kita pahami bahwa asuransi syariah sebagai perlindungan atau jaminan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk melindungi peserta dari resiko kerugian atau kerusakan. Kemudian yaitu dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama berasal dari kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Surah kelima Al-Ma'idah ayat kedua yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian dasar hukum yang selanjutnya berasal dari hadis Nabawi, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian rukun syarat dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebut bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu kafil, yaitu orang yang menjamin. Kemudian makfullah, yaitu orang yang berpiutang. Kemudian makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang keempat yaitu makful bih, yaitu utang baik barang maupun uang. Next. Poin selanjutnya yaitu perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Secara lebih luas, bank syariah berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang mendukung masyarakat. Kemudian dasar hukum bank syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Next. Poin selanjutnya kita akan membahas koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Dalam pengertian lain, koperasi syariah merupakan badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum koperasi, yang kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan. Next. Yaitu dasar hukum koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila dan Undang Dasar 1945, terutama sila kelima. Dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk simbol dari sila kelima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi. Di dalamnya terkandung makna filosofis bahwa keberadaan koperasi harus mendatangkan keadilan bagi seluruh anggotanya. Adapun di pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM nomor 16/6.UKM/19/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam